Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang ngerayain. Teman-teman, hari ini saya mau kasih tahu dan kayaknya saya mau ngomong analisa bahwa kendaraan ini kemarin itu ada indikasi overheat gitu kan. Nah, kenapa bisa overheat? Kita mau cari tahu hal-hal apa aja yang menyebabkan kendaraan bisa overheat gitu. Jadi ada beberapa komponen yang mesti harus kita lihat untuk mengetahui kendaraan itu overheat. Tapi sebelum kita mengidentifikasi bahwa kendaraan itu overheat, mobil ini sudah kasih tahu, sudah warning dulu ke pemilik kendaraan, si pengguna kendaraan bahwa temperatur di kendaraannya itu sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan melalui indikator yang ada di sini nih. Nah, kalau misalkan indikator yang ada di sini muncul di dashboard atau di speedometer, kita harus segera hati-hati nih. Jangan sampai ketika gambar ini, temperatur ini muncul, teman-teman masih menggunakan kendaraannya atau masih jalan gitu ya. Sehingga temperatur di kendaraannya makin lama makin tinggi. Akibatnya nanti kendaraan bisa mogok. Jadi kalau misalkan sudah ada warning atau peringatan seperti gambar yang tadi, itu baiknya teman-teman stop dulu kendaraannya, berhenti sejenak sampai dengan kondisinya adem. Habis itu dicek kendaraannya apakah air radiatornya habis, ataukah ada kebocoran di radiator, atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan munculnya indikator seperti tadi. Harusnya kalau misalkan sebelum di starter ketika kita on itu gambar yang seperti tadi itu bukan merah tapi biru, hijau sorry, tapi hijau. Nanti setelah di on posisi kendaraan hidup, semua komponen indikator yang ada di speedometer semuanya mati, hanya menyisakan seat belt aja yang nyala. Kalau misalnya nggak dipakai, yang selain semua komponennya mati. Nah, dari situ kita mau lihat kalau misalkan ada indikator lain selain gambar temperatur tadi yang nyala, misalkan cek engine atau handrem atau kemudian ABS dan lain sebagainya. Teman-teman perlu cari tahu kenapa itu bisa nyala atau ada konsleting dan lain sebagainya. Nah, kalau ini itu muncul gambar tadi overheat, gambar overheat warna merah tadi ya. Nah, saya mau tahu kenapa hal ini bisa terjadi, karena beberapa kondisi yang menyebabkan overheat itu macam-macam. Yang pertama itu kemungkinan besar dari pertama kali pemakaian mobil ini atau pemakaian mobilnya teman-teman sampai dengan sekarang itu belum pernah ngecek kondisi tutup radiator. Nah, kendaraan ini kemungkinan besar dari tutup radiator yang pertama. Nah, ini ada beberapa tutup radiator yang seharusnya menjadi perhatian bahwa ini mempunyai kinerja yang sangat baik atau mempunyai kerja yang sangat vital juga. Nah, ini indikator bukan, ini tutup radiator yang seharusnya digunakan, yaitu 1,1 dengan 108 PA tekanan udara apa namanya air yang ada di dalamnya. Nah, ini rusak nih teman-teman. Tuh. Ini patah ya. Di sininya patah sehingga dia tidak bisa bersirkulasi dengan baik gitu. Artinya saat temperatur panas seharusnya per yang ada di sini itu bisa membuka dan bisa mengaliri air dari reservoir ke mesin untuk mendinginkan mesin dalam keadaan temperaturnya tinggi. Nah, ini bukan cuman sekedar tutup, tapi ini juga ada fungsinya. Nah, ketika tutup ini bermasalah, teman-teman harus bisa langsung cari penggantinya nih, supaya tidak bermasalah ke komponen mesin. Karena kalau misalnya sudah terjadi overheat, terus kemudian mesinnya tiba-tiba mati mendadak, akhirnya silinder headnya itu melengkung, orang bilang akibatnya nanti olinya bisa bercampur dengan air, dan itu akan mengakibatkan lebih besar lagi biaya yang harus dikeluarkan cuman karena tutup radiator ini yang rusak. Nah, kalau misalnya teman-teman ganti tutup radiator itu, yang bener adalah model kayak gini. Nah, ini tutup radiatornya yang bener nih, yang baru ya, yang baru, yang eh, pernya masih ada. Jadi ini nanti ketika temperaturnya tinggi di atas 108 PA, dia akan ngebuka gini ya. Nah, ini cetik-cetik gitu nih. Nah, ketika temperaturnya tinggi, dia akan ngebuka seperti ini, terus kemudian akan mengaliri air dari reservoir ke mesin tuh.
selain dari dapat pendinginan dari extra fan. Nah, ini fungsinya sangat vital teman-teman. Kalau misalkan tidak berfungsi dengan baik, akibatnya tidak ada aliran yang masuk ke dalam mesin, tidak ada pendinginan yang optimal gitu. Karena tidak cukup aja dengan extra fan, tapi suhu temperatur di mesin itu tinggi. Makanya tutup radiator sangat vital untuk menghindari overheat yang nanti bakalan terjadi. Ini harganya nggak mahal. Ini harganya kurang lebih 55.000 sampai 60 ribuan lah kira-kira. Tapi bisa menghindari overheat yang bakalan terjadi di mobilnya teman-teman. Maka itu saya anjurin buat teman-teman, selain sering-sering ngecek kondisi air radiator dengan air yang tanpa kadar mineral yang tinggi, teman-teman juga bisa pakai radiator coolant dan dicek sekalian ini tutup radiator yang harusnya layak untuk dipakai. Karena ini sangat jarang diperhatikan, karena kalau misalkan cuma sekedar ditutup ya bisa nutup gitu kan, tapi tidak berfungsi dengan baik. Makanya ini perlu diperhatikan. Nah, selain dari sini itu ada juga dari termostat. Ketika termostat itu sudah lemah, tidak bisa membuka secara optimal seperti ini. Termostat juga cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika temperaturnya tinggi, dia akan ngebuka seperti ini, yaitu akan ngalirin air dari reservoir juga ke mesin. Ini fungsinya juga dari termostat. Nah, itu dua komponen yang bisa menyebabkan overheat ketika kita tidak mengontrolnya dengan baik. Yang ketiga adalah radiatornya. Radiatornya mungkin aja tersumpat gitu kan, jadi tidak bisa mengalir air juga gitu kan. Jadi ketika ini bekerja secara optimal tapi airnya tidak mengalir karena radiator tersumbat, percuma gitu. Tetap sama aja, teman-teman harus kontrol radiatornya apakah benar itu tersumbat ataukah ada kebocoran. Jadi kalau misalkan mau ngeliat kebocoran, dari upper tanknya itu bisa kelihatan ada rembesan atau enggak, tapi memang perlu dilihat secara optimal gitu, karena upper tanknya itu ketutup dengan sasis, sehingga kebocoran sedikit itu susah untuk dilihat kalau misalkan tidak benar-benar dari sisi yang bisa dilihat atau dengan pencahayaan yang sangat optimal sehingga bisa kelihatan bocornya dari bagian mana. Mayoritas sih dari bagian upper tank itu. Kalau misalkan semua dalam kondisi baik, tentu tidak akan berkurang. Mau dipakai 2-3 tahun, airnya itu tidak akan berkurang kalau tidak ada kebocoran gitu. Makanya inilah fungsi bahwa ketika kita mengkontrol air radiator itu tidak akan pernah berkurang kalau misalkan tidak ada kebocoran atau ada komponen-komponen yang rusak. Makanya tidak akan ada muncul indikator gambar temperatur gitu, sehingga tidak menyebabkan kendaraannya teman-teman rusak. Nah, terus kemudian setelah dari radiator, teman-teman juga bisa lihat di mana kerusakan lainnya seperti extra fan. Extra fan-nya itu berfungsi apa enggak? Saat temperaturnya tinggi, dia bekerja secara optimal apa enggak? Extra fan-nya juga mesti dilihat. Harusnya secara otomatis dia akan hidup untuk membantu mendinginkan air radiator itu. Untuk membantu mendinginkan air radiator yang harusnya di supply ke dalam mesin oleh radiator itu sendiri gitu. Makanya extra fan itu sangat penting. Dia hidup atau dia lemah itu nanti bisa dilihat dari putaran extra fan ya. Kalau misalnya dia lemah, putarannya lemah gitu kan. Tapi kalau misalkan mati ya memang benar mati gitu kan. Extra fan ini baru bisa dilihat bekerja optimal atau enggak dalam kondisi kecepatannya itu rendah gitu ya teman-teman. Misalkan stop and go atau kecepatan 20-30 gitu kan, sehingga butuh bantuan secara optimal dari extra fan untuk mendinginkan radiator. Tapi kalau misalkan kecepatannya tinggi, misalkan 80 atau 100, itu tidak bisa dilihat secara optimal karena dapat bantuan angin dari sela-sela atau grill yang ada di depan kendaraan, sehingga tidak butuh extra fan bekerja secara optimal, dapat bantuan dari luar juga gitu. Nah, kalau misalkan mau secara optimal dilihatnya yaitu dalam kondisi kendaraannya lajunya nggak kenceng gitu teman-teman. Nah, makanya saya mau lihat mobil ini kemarin kan sempet
overheat dan kemudian menimbulkan gambar cek engine di sini nyala, apakah ini nanti bermasalah ke komponen yang lain atau tidak gitu. Makanya saya mau cek gitu ya, Yaris ini kondisinya masih bisa digunain atau masih bisa terselamatkan, atau harus mengeluarkan banyak biaya untuk bisa memperbaiki masalah yang disebabkan dari overheat. Oke teman-teman, saya akan coba pasang ini dulu nih. Ini kan baru saya beli gitu ya. Ini yang lamanya, ini yang barunya. Mudah-mudahan indikator yang ada di sini gambar overheatnya itu bisa mati. Kalau bisa mati, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak ngeluarin banyak biaya. Yang pertama nanti kita mau cek apakah olinya tercampur dengan air atau enggak. Oke, ikutin ya, don't miss it. Nah ini teman-teman, ini radiatornya, ini reservoirnya. Jadi nanti saya isi dulu, setelah itu nanti ditutup dengan tutup radiator yang baru. Habis itu nanti kita lihat kondisinya setelah kita isi, apakah masih overheat atau tidak. Ini tadi sih sudah sempat diisi, jadi kemungkinan ini masih penuh gitu ya. Nah ini penuh, ini juga penuh, jadi kita mau tutup, terus kita mau coba dengan yang baru. Nah ini tutup radiator yang baru, kita pasang kayak gini. Yang benar ya, 1,1. Ini kita tutup dulu. Nanti kita coba hidupin kendaraannya. Nah teman-teman, ini kan temperaturnya warnanya merah ya. Nanti akan berubah warna hijau kayak gini dalam kondisi kendaraannya itu temperaturnya cukup baik gitu kan. Nanti kita coba hidupin apakah ini mati dan apakah cek engine yang ada di sana mati. Harusnya sih dalam konteks sudah kondisi normal semuanya mati indikator yang ada di sini. Oke, kita hidupin ya. Nah ini kan cool ya teman-teman. Terus kemudian cek engine yang di sini mati. Jadi harusnya sih dalam kondisi baik ini. Ini udah nggak ada cek engine-nya. Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Nah, harusnya sih normal. Oke teman-teman, gitu aja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa ngontrol kendaraannya sendiri di rumah. Assalamualaikum.